Siapa tadi yang mau tanya? Saya Bu, Wilsa Bu. Ya, Wilsa. Kenapa Wilsa? Kalau misalnya kita itu beli saham 1 Januari gitu ya Bu. Terus ada fair value sahamnya. Terus kita di bulan Oktober beli lagi tuh Bu sahamnya. Nah, kalau kita kan harus buat tabel itu dulu kan Bu yang untuk goodwill itu. Tanggal 1 bulan 1 kita beli saham berapa persen? Tunggu Bu. Kalau lewat soal saya agak sulit Bu. Hitungnya Bu. Nah, kan kita bukan maksud saya kita mau lihat kapan kita mendapatkan kendali, itu contohnya. Jadi pada saat kendali kita menghitung adanya ekses. Kalau nggak ada cerita kendali kan, makanya awalnya kita metode cost, maksud saya cuma sedikitnya atau punya pengaruh yang signifikan. Itulah maksudnya Wilsa. Oh iya Bu, misalnya awalnya kita itu beli di 2 Januari 2016. Oke. Nah, terus berapa persen? 25%. Oke, terus? Terus ada itunya Bu, ada nilai wajar sahamnya. Punya siapa? Nilai wajar saham yang kita beli ini. Nah, terus kita beli lagi Bu pas Oktober. Nilai wajar pada saat tanggal 2 Januari. Januari, iya. Terus kan emang pakai nilai wajar kan kalau kita beli saham? Oh, Ya dong. Pertama kali jurnalnya kan investment pada cash, ya kan? Pakai nilai wajar dong pada saat itu berapa, ya? Itu bisa gelondongan, bisa juga mungkin informasinya satu selembarnya berapa gitu kan, bisa juga begitu ya. Terus kapan tanggal berapa beli lagi? Terus yang Oktobernya kita beli lagi gitu Bu. Nah sebenarnya saya tuh cuman mau nanya Bu, kalau misalnya di tanggal Oktober itu ada fair value sahamnya. Terus waktu kita mau buat tabel itu Bu, yang kan kita tuh ada buat tabel kan Bu, pembelian 1 Januari, terus nilai wajar saham yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi yang nilai wajar saham pas 1 Januari itu Bu, kita pakai nilai wajar yang mana Bu? Sekarang dong, yang saat saya dapat kendali. Makanya tanggal 1 bulan 10 saya belinya berapa persen? Oh misalnya yang tanggal 2 Januari itu 2.500 lembar. Terus yang Oktobernya misalnya 5.000 lembar gitu, Bu. Jadi berarti saya jadi punya 7.500. Maaf Bu, nggak dengar Bu. Total sahamnya S berapa yang beredar? Misalnya 10.000 lah Bu. 10.000, oke. Iya. Berarti kan pada saat saya tanggal 1 Oktober itu saya sudah punya 75% kan? Iya. Berarti saya sudah harus membuat laporan konsolidasi kan gitu. Nah, terus konsekuensinya yang 2.500 lembar itu harus dinilai berdasarkan harga nilai wajar pada saat saya memperoleh kendali. Jadi harga wajar per tanggal 1 bulan 10. 1 Oktober itu berapa per lembarnya yang lama? Oh, berarti bukan pada tanggal 1 Januari itu lagi ya, Bu? Walaupun misalnya diketahui gitu, Bu, nilai wajar. Oh. Dibawa ke sekarang, ke hari ini berapa? Dinilai ulang dengan harga sekarang. Yang 25% yang saham yang sudah kita miliki sebelumnya. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi sebelum masuk materi? Yang sebelum-sebelumnya barangkali. Bu, izin bertanya. Ya, Bella. Di buku Bu Iin yang di disposal itu Bu, kan diketahui goodwill-nya ya Bu. Tapi pas untuk mencari nilai investmentnya, kenapa goodwill-nya itu dianggap milik P saja ya Bu? Ya, itu kalau di yang bahan ajar itu dianggap itu goodwill-nya punya P-nya saja, jadi bukan goodwill S secara keseluruhan ya. Kalau di situ, jadi kan di situ goodwill-nya ada 4/6 gitu kan ya, 40/6 kali goodwill. Jadi itu asumsinya yang 15.000 itu adalah goodwill miliknya si P. Jadi bukan total goodwill. Nanti saya perlihatkan yang di bahan ajar yang punya saya ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang sebelumnya yang sebelum yang kemarin ada yang mau tanyakan dulu nggak?
Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya masuk ke itu ya, ke materinya aja ya, ke share. Ini udah belum yang kemarin? Seingat saya belum ya. Yang ini. Penjualan yang mengakibatkan hilang kendali. Udah belum ini? Udah kalau nggak salah ya. Kayaknya kalian itu kelas yang paling akhir itu biasanya paling cepat. Ya, ini udah. Halo. Itu nggak ada suaranya? Belum sepertinya, Bu. Ini belum? Sama sekali. Oke, nggak apa-apa lah, kita ulang sedikit ya. Bu, izin minta itu Bu di ACC Risa Bu. Masih di waiting room. Siapa? Giada Marisa Bu. Itu harus, saya harus balik ke ini, ke oke. Partisipan. Nggak ada tuh, nggak ada. Biasanya dia suka ini keluar admit gitu, nggak ada ini. 229 orang, tinggal 2 orang. Ini masih 27 Bu. Di saya 29. Nah, nanti akan keluar kok kalau saya menjelaskan tuh akan keluar di atasnya akan bip apa admit gitu biasanya ya. Jadi akan iya Bu. nanti akan kelihatan kalau memang dia masuk. Kalau di saya 28 berarti kan 27 ya, karena termasuk saya kan. Di gambar saya ada 28. Oke. Berarti dia masih di apa? Di gelombang itu ya. Masih ngambang gitu kali ya. Karena di saya sudah 28. Belum masuk aja. Oke, ini 2 people enter waiting the room. Oke. Mana? Nggak ada tuh. Nunggu aja, dia lagi nunggu. Padahal sama saya sudah di-admit ya. Oke, ini per 1 Januari P memiliki 9.000 lembar saham ya, atau 90% sahamnya S yang diperoleh dengan harga 25 per dolar per lembar ya. Jadi kan totalnya 225 ya, 9.000 kali 25. Terus S memperoleh net income 60.000 dan tidak membagikan dividen ya. Oke, 1 Januari P menjual 6.000 lembar saham S dengan harga 30 per share. Nah, bagaimana jurnal yang dibuat P untuk mencatat transaksi penjualan ini ya? Gimana? Kita posisi ini dulu, berapa sih si posisi investment in S itu? 225 terus tambah net income 60.000 kali 90% kan 54 ya. 54 ditambah 225 berapa? 279 ya? Iya, Bu. Nah, saya nggak tahu. Katanya ada yang harus ditulis. Bayangan saya begini, kalian kan punya bahan ajarnya. Ini saya nggak tahu. Kalian kalau sedang mengikuti seperti sekarang ini, apakah di layarnya itu ada seperti share gini, atau kalian juga megang, maksud saya megang megang buku ya. Sebetulnya sebaiknya kalau yang si bahan ajar itu di print gitu. Jadi kalian bisa coret-coret di print outnya, bisa diotak-atik di situ. Jadi jangan hanya mengandalkan yang ada di layar ya. Harusnya sih punya itunya. Jadi biar matanya juga nggak capek gitu ya. Oke. Nah, kita menjual 6.000 lembar. Kan kalau menjual kan gampang tuh, tinggal kas pada investment gitu kan ya. Iya, Bu. Tuh ini juga dia.
cuma waiting aja gitu, waiting entering, tapi nggak mau, dia nggak mau ini juga. Oke, Joy sama dia ya. Iya, Bu. Oke, udah masuk semua. Ada Terima lagi kasih, yang nunggu? Ada lagi nggak yang nunggu? Nggak ada. Udah saya scroll ke atas. Nggak ada. Nanti di ini aja, di apa namanya, dibilangin ya kalau ada yang masuk lagi. Nah, ini di sini 9.000, terus dijual 6.000. Ya. Jadi kepemilikan saham saya tinggal berapa lembar ini? Tinggal berapa persen? 30%. 30%. Artinya kalau 30% berarti saya itu kehilangan kendali ya. Saya jadi nggak konsol lagi. Nah, kalau kehilangan kendali, maka ya saham yang dijual itu pasti pakai fair value ya. Nah, saham yang sisa pun, yang 3.000 nggak dijual itu harus dinilai berdasarkan fair value-nya ya. Nah, ini yang 9.000, 6.000 dijual, harga 30, terus tidak ada keterangan yang 3.000 itu per lembarnya berapa. Tapi karena per 1 Januari itu ada harga saham 30, maka per 1 Januari kita pakai juga untuk yang 3.000 lembar. Ya. Oke, jadi kita ngitungnya seperti ini. Carrying value Sinta sebelum penjualan, yaitu 250 dari mana? Kan dia 10.000 lembar ya. Jadi kita 9.000 lembar, 90%, berarti kan total sahamnya si S itu 10.000 lembar. Benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kali 25. Nah, 25. Jadi 250 kan? Iya, Bu. Ditambah net income 60. Jadi totalnya berapa? 310. Ya, ini total semuanya ya. Total carrying value perusahaan segini. Nah, itu kan 90% saya pegang dan 10%-nya NCI. Nah, yang 90% ini 60%-nya saya jual dengan harga 30, jadi 180. Terus yang ini yang sisa di saya nilai fair value juga 90. Sedangkan carrying value yang NCI yang 10% tetap 31 ya. Kalau kita lihat berarti di sini saya rugi 9.000 gitu ya. Nah, jurnalnya gimana saat saya menjual? Jadi saya bikinnya itu 2. Yang menjual itu kita jual dulu, kas berapa? 180. Kreditnya, investmentnya berapa? Investmentnya ini harus, nah oke, kalau di sini digabung ya. Kasnya 180, realized holding loss-nya 6.000, unrealized holding loss-nya 3.000, investment in S 189. Atau kalian tadi bisa menghitungnya begini. Investment awalnya kan 225.000 ya. Ini. Ditambah 54 itu apa? Laba kan net income ya, kali 90% 279. Terus saya jual 30 kali 60 180. Ya, terus investmentnya yang terjual kan 6.000 per 9.000 kali ini 186, berarti loss-nya berapa? 6.000. Ya, terus yang sisa yang 3.000 itu harus dinilai berdasarkan yang hari ini ya. Nah, investment in S-nya 3.000 per 9.000 kali total investment 93, berarti loss-nya 3.000. Ini bisa juga seperti ini ya, tapi bisa juga kalau mau cepat ya seperti ini. Ini langsung dibagi 2 aja karena kebetulan harganya sama yang dijual dengan yang stay gitu ya. Karena bisa saja per lembarnya 30 gitu, tapi pas dijual itu enggak 3, yang 6.000 itu tidak 30 kali 6.000, bisa aja itu bukan 180 ya. Kita jual kan kayak gelondongan gitu ya. Bisa aja di situ lebih dari 180, bisa juga tuh kurang dari 180. Nah, ini asumsi ya segitu aja ya. Oke, ada pertanyaan? Ibu mau tanya. Ya, Ayah.
Berarti kalau misalnya itu kan dijualnya 1 Januari ya Bu. Kalau misalnya dijualnya bulan Maret, April berarti ntar kita ngikutin net asetnya ngikutin di bulan itu ya. Oke, ini dijualnya 1 Januari jadi pas setahun ya. Terus tadi mau diubah jadi tanggal berapa? Misalnya April gitu Bu. April 2016. Iya. Kalau April 2016 berarti harus ada cerita dari 1 Januari sampai 1 April ada income, ada dividen enggak gitu. Untuk menghitung berapa saldo investment in S saya posisi per 1 April 2016. Berarti kalau tadi dividennya 0, misalnya net income-nya tetap 60.000, berarti ntar tinggal dikaliin yang bulannya itu ya Bu? Oh, ya. Jadi kalau misalnya kalau ini kan 2015, 60.000. Terus misalnya tahun 2016 tuh ada income juga, ya. Misalnya informasinya income juga 60.000 misalnya ya. Berarti kan kalau per 1 April tadi saya dapatnya 3 bulan dong. Ya, 3/12 dikali berapa? Kali 60 gitu ya. Nah, sebetulnya kan prakteknya kan nggak kayak gitu ya. Maksudnya saya 1 April kan belum ada apa sih namanya? Sudah ada informasi belum sih 1 April net income saya berapa? Belum Bu. Belum ada ya. Terus gimana? Maksud saya di dalam prakteknya tuh gimana? Biasanya mereka punya laporan apa istilahnya kayak triwulanan gitu ya, atau mungkin kan laporan tuh ada yang 4 mingguan juga ada, mereka bikin laporan ya. Nah, kalau sebetulnya di materi AKL tuh ada interim financial statement, tapi karena kebanyakan akhirnya kita ubah-ubah, kita buang. Jadi sebetulnya lebih kepada prediksi, karena laporan interim itu kan banyak asumsi, yang asumsi itu hanya untuk setahun ya. Jadi ya kita dihitung aja per 1 April berapa. Tapi kalau di dalam soal biasanya sih disebutkan income net income 2016 itu sekian. Jadi nanti kalau ada seperti itu ya ditambah lagi dengan 3/12 kali berapa? Kali 60.000 kali 90%. Kalau di sini 1 April 2016. Terus ada informasi net income 2016 60.000 ya. Berarti kan si S ini masih mengakui dong dari 1 Januari ke 1 April. Jadi 3/12 kali 60.000 kali 90%. Jurnalnya gimana? Investment pada income. Jadi hanya untuk mengetahui posisi investment in S saat itu berapa. Ya, berarti di sini carrying value S-nya 2,5 tambah 60 tambah berapa di sini? Tambah 1/4 kali 60 ya. Tambah 15 kalau ngitungnya seperti ini ya. Jadi 2,5 tambah 60 tambah berapa? Halo. 15.000 Bu. Ya, gitu. Di sini bukan 10.000 kali 310, di sini 10.000 kali 325 kan, kalau ini tambah 15. Oke. Oh gitu ya Bu. Makasih Bu. Oke Ayah. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Lanjut ya. Ini kalau mau pakai cara yang lain ya, sama aja. Terus kalau misalnya P menggunakan metode cost bagaimana? Ini jurnalnya kayak gini nih. Kalau metode cost itu berapa saldo investment in S yang akan tercatat di P? Tetap. Berapa? Cost method. Dari cerita ini. Waktu per 1 Januari waktu si P jual 6.000, berapa saldo investment in S? 225. Ya? 225. 225 ya. Jadi kalau cost itu 225.000. Nah, kalau 225.000 dikurangi 189 berapa?
36 ya? 90.000. 36.000. Nah, jadi kan kurang, padahal kan saldo investment itu kan 3.000 lembar dikali 30 harusnya kan 90. Nah, kalian membuat jurnal lagi untuk yang 60.000. Jurnalnya gimana? Itu jurnal dari cost ke equity. Jadi investment pada RE gitu. Ya. Nah, kalau P-nya pakai cost, investment pada RE. Nah, dengan jurnal tersebut, akun investment akan menunjukkan saldo 225 kurang 189 tambah 54 sama dengan 90. 90 itu ya ini yang 3.000 lembar kali 30.000. Jadi 90 ya. Oke, itu yang merah-merah biarin aja ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Halo? Lanjut ya. Iya, Bu. Oke, nah sekarang penjualan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali, jadi hanya mempengaruhi persentase kepemilikan saja. Jadi dari konsol ke konsol, ya. Oke, 1 Januari, ini contohnya ada 2 ya. P membeli 70% saham S senilai 720 cash tunai. Oke, nilai wajar dari NCI diketahui nih 420 ya, nilai wajar aset netonya 960. Nah, dari transaksi ini timbul goodwill sebesar 180. Jadi saya punya saham 70% 720, NCI 30% 420. Jadi kan total nilai saham perusahaan itu kan 1.140. Nah, equity-nya 960, berarti ada goodwill 180.000 ya. Terus setahun kemudian P menjual 10% saham S ke NCI senilai 130. Nah, nilai tercatat aset neto pada saat itu 1070. Nah, bagaimana P akan memperlakukan transaksi ini ya? Oke, kalau nilai tercatat aset neto sekarang 1070 padahal dulunya 960, berarti selama setahun itu ada penambahan equity 110, itu dari net income dan dividen. Cuma di sini kan nggak disebutkan ya, pokoknya naiknya sekian gitu. Itu pasti karena net income dan dividen ya. Oke, kita hitung. Ini ceritanya apa sih? P jual ya. Aset neto S 960 terus naik 110. Aset neto akhirnya 1070. Kalau ditambah dengan goodwill maka ini sama dengan 1.250 ya. Kalau dijual 10%-nya berarti kan 10% kali 1.250 sama dengan 125 ya. Ini kemarin ini saya hilangkan ya karena ini cerita saya kemarin ya. Nah, gitu ya. Kenapa itu? Oke, nilai wajar imbalan yang diterima 130 dari mana? Dari soal ya, P jualnya 130. Nah, tapi sebetulnya nilai wajar bukan nilai wajar.
carrying value dari saham yang dijual itu berapa. Nah, kalian lihat dari sini itu aset neto S adalah 1070. Tapi ada goodwill ya 180. Jadi 10% kali 1 juta. Ini ditambah ini berapa nih? 1070 ditambah 180, 1.250.000 kan? Iya, Bu. 10% ketemunya 125. Jadi saya laba, tapi labanya nggak boleh diakui sebagai laba, tapi penambah paid in capital. Maka jurnalnya itu K130, investment in S 125, paid in capital 5 juta. Atau kalian boleh aja bikin 2 jurnal. 2 jurnalnya gimana? Kas pada investment 130 ya, kas pada investment, terus bikin lagi apa? Investment pada paid in capital 5 juta. Sampai situ ada pertanyaan? Ya, ini ceritanya kalau fair value NCI di awal itu diketahui. Kalau tidak diketahui ya seperti yang kalian biasa buat di sini ya. Ini 1 Januari P beli 70% saham senilai 700. Nilai NCI-nya nggak diketahui berapa, berarti kan kita asumsinya nilainya sama dengan punya kita ya. Kalau 70% saham 700 berarti kan 100%-nya sejuta, 30%-nya 300.000 kan gitu ya. Oke, terus nilai wajar aset netonya 960. Nah, berarti goodwill-nya adalah sejuta dikurangi 960. Saya tanya dulu, kalian sejuta tahu dari mana? Bukan sejuta, 1 miliar. 100%. 100 per 700. Nah, 100 per 70 kali 700. 1 miliar. Itu berarti punya saya 700, punya NCI berapa? 300. Nah, di dalamnya sudah termasuk goodwill ya. Karena sebut aset neto dia cuma 960 gitu. Nah, terus di sini P jual saham ke S ya. Jual saham S ke NCI senilai 130. Nilai tercatat aset netonya sama. Ini beda aja dengan yang tadi. Yang tadi itu fair value NCI-nya diketahui. Kalau ini enggak ya. Jadi asumsi aja dia sama 300. Oke. Sama seperti tadi 960 1070, tapi di sini tambah goodwill 40 ya. Bukan 180. Jadi 1.110 kali 10% ketemunya 111 ya. Kita dapatnya 19, terus kita jual, kita jurnal, kasnya 130, investment in S-nya 111, pada paid in capital 19 juta. Sok ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada lanjut. Halo, gimana? Bu, izin bertanya, Bu. Yang kemarin itu yang nggak perlu ditambahin sama goodwill itu kalau yang kasus gimana ya, Bu? Saya lupa. Yang kemarin yang mana? Yang tidak ditambahin goodwill? Kayaknya juga bahas ini, Bu. Semuanya tambah goodwill. Oh iya, Bu. Ini yang merah-merah ini alternatif aja ya. Saya kan punya investment in S 700, kenaikan equity-nya 70% kali 100. 777, totalnya 777. Sepertujuhnya karena 10% dari 70 ya. 111 bisa juga seperti ini. Tapi ini tidak berlaku untuk yang di atas ini gitu. Ini nggak bisa. Kita dari misalnya dari 720 terus ditambah dengan berapa tadi 70% kali 110 ya, tambah 77, ini nggak bisa, yang bawah ini nggak bisa pakai seperti di bawah ini yang merah-merah gitu ya. Tapi di merah-merah kalian nggak usah dipikirin ya. Oke, nah di sini
Goodwill itu kan saya kasih unamortized excess ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu bukan goodwill? Kalau bukan goodwill gimana? Misalkan nih, si eksesnya itu dialokasikan misalnya ke paten. Masa manfaatnya misalnya 10 tahun. Ya. Ini nih yang cerita ini. Terus kita ngitungnya di sini bagaimana? Ini 1070, goodwill-nya tinggal berapa? Apakah masih 180? Halo? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berapa di situ? 162. Goodwill-nya itu tadi 180 bukan goodwill, jadi paten. Terus paten itu masa manfaatnya 10 tahun. Nah, di situ unamortized excess-nya ganti goodwill-nya ganti dengan paten. Nah, apakah masih 180? Tidak, Bu. Tidak, Bu. berapa? 162. Ya, 180 dikurangi 18 gitu ya. Sudah berubah ya. Terus kalau tadi katanya jangan 31 Desember gitu ya. Misalnya tanggal ini 2016, ini masih setahun ya. Kalau bukan 31 Desember misalnya tahun depannya misalnya 1 April 2017 gitu ya, atau April 2017, maka di sini udah bukan 62 lagi, bukan 162 lagi. Kenapa? Sudah dikurangi dengan amortisasi yang 3 bulan gitu ya. Ini goodwill kan tetap aja karena goodwill asumsinya tidak impair, padahal goodwill juga suka impair ya. Halo? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. baik, lanjut ya. Kalau nggak ada nanya berarti ngerti ya. Oke, yang kedua, yang berikutnya. Sekarang bagaimana kalau kita beli ya? Kalau yang di awal-awal itu kan pembelian dari 5%, 80% gitu kan ya. Nah, kalau ini pembelian yang tidak punya pengaruh kendali. Jadi dari konsol ke konsol. P itu sudah punya 70% saham S. Tadi sama ya, 720. Di situ ada NCI 420, goodwill 180. Sama seperti tadi ya. Cuma di sini P bukan jual, tapi P itu beli. Dari siapa? Dari NCI ya. P beli dari NCI. Nah, berapa sih yang saya belinya berapa dia? P membeli lagi seharganya 170. Oke, kita hitungnya berapa sih nilai saham NCI? Nah, NCI 1 Januari 420, terus saham itu mendapat kenaikan ekuitas 110 ya, dari 960 ke 1070. Kalikan 30%, dapat 33, totalnya 453. Nah, dibelikan sepertiganya tuh ya sama si P. Nilainya 151. Sehingga saldo NCI-nya 302. Saya bayarnya berapa? 170. Berarti kemahalan ya. Maka jurnalnya adalah investment in S-nya bukan 170 tapi 151. Kasnya 170. Selisihnya kemana? Share premium atau additional paid in capital. Ada pertanyaan? Kalau nilai wajar NCI-nya tidak diketahui, maka kita NCI-nya dari berapa? Yang kedua nih, 700 ya. Sama nih, tapi goodwill-nya di sini 40 ya. Sehingga di sini bukan 420, tapi di sini berapa? 300, 30% kali sejuta. Nah, ini sama dengan yang tadi, dengan 111. Maka jurnalnya menjadi investment in S pada kas 120, pada paid in capital 9.000 gitu. Any question? Ada pertanyaan?
Di sini di dalam 300.000 sudah termasuk goodwill ya. Di sininya. Di sini juga sudah termasuk goodwill nih yang di 420. Ya, kalau yang di sebelumnya kan kita dari totalnya ya. Ini dari total nilai perusahaan. Kalau tadi dari NCI-nya gitu. Lanjut. Ada pertanyaan nggak? Lanjut atau gimana? Oke, lanjut aja ya. Iya, Bu. Next, selanjutnya diem disposal ya. Diem disposal itu kalau di sini konteksnya hilangnya kendali induk perusahaan atas anak perusahaan yang terjadi karena anak perusahaan menjual lagi sahamnya ke pihak luar sementara si induk nggak membelinya ya, atau pemegang surat berharga anak perusahaan ada yang mengeksersis stock warrant atau stock optionnya sehingga persentase kepemilikan si induk berkurang. Bisa juga karena misalnya di struktur modal CS itu ada misalnya convertible bond ya. Kemudian si convertible bond itu dikonversi menjadi common stock. Jadi kan jumlah saham yang beredarnya nambah. Jadi persentase kepemilikan saya berkurang ya. Nah, diem disposal juga sebetulnya tidak hanya dalam konteks kita kehilangan kendali, bisa juga ceritanya ketika kita ketika beli sahamnya cuma misalnya 30%, terus si S menerbitkan saham lagi, saya nggak beli, atau si S mengeksersis stock warrant atau stock option atau convertible securities. Jadi saya dari asalnya metode equity jadi cost, bisa juga begitu ya. Kalau di sini ceritanya hilang kendali, artinya gini, kepemilikan saham saya itu berubah ya, turun tapi saya nggak jual gitu ya, turun tapi saya nggak jual ya. Nah, jadi yang diem disposal di sini bisa saya sampai kehilangan kendali, bisa juga tetap saya masih punya kendali ya. Oke, contoh ya. T memiliki 600.000 lembar saham dari 1 juta lembar saham S, kepemilikannya 60% berarti ya. Nilai tercatat net aset S 120, goodwill 15 ya. S menerbitkan 500 lembar saham kepada investor baru senilai 80.000 sepertiga kepemilikan. Akibatnya kepemilikan P sekarang menjadi 40%. Dari 600 dibagi 1,5 juta saham ya. Dari transaksi ini net aset setelah penjualan menjadi 120 ditambah dengan 80 200. Nah, jadi apakah nilai investasinya si P itu berubah? Tidak. Kalau secara persentase dia berubah jadi 40, artinya dia tidak konsol lagi ya. Oke. Nah, kalau di saya itu kepemilikan P di S sebelum menerbitkan saham itu 81, yaitu 60% kali equity-nya S berapa? 120 sama goodwill ya. Gitu. Setelah menerbitkan saham tambah 80 ya. Nah, sehingga menjadi 86. Jadi kita hilang kendali tapi nilai investasinya naik sehingga kita menjurnal investment in S pada gain. Nah, pada gain. Kenapa? Karena saya hilang kendali. Kalau saya tidak hilang kendali maka di sini bukan gain tapi apa? Share premium. Nah, yang di kalian itu kan yang ini nih ngitungnya, kalau saya nggak salah ngitungnya begini, 40% itu kan kali apa? Kali 120.000 plus 80.000 itu kan ya, ditambah 4/6 kali goodwill ya. Iya, Bu. Tuh ketemunya berapa?
volumenya berapa ini? 90.000. 90.000 ya. Ini 90.000. Nah, terus di sini 60% dikali kali 120.000. Ini kali 120.000 ditambah 15 ya. Nah, totalnya berapa di sini? 87.000, Bu. 87.000 ya. 87.000 sehingga di sini labanya menjadi 3.000 ya. Ya, iya, Bu. labanya jadi di sini 3.000 gitu. Itu yang di kalian ya. Itu sebetulnya asalnya yang ini, asalnya yang 3.000 itu ya. Jadi di sini waktu saya bikin pertama kali itu asumsinya yang 15.000 itu adalah goodwill-nya si S tapi yang bagiannya punya P gitu. Ya, yang P-nya saja. Jadi bukan S total secara keseluruhan. Makanya di sini si goodwill-nya itu 4/6 kali 15 gitu ya waktu itu. Terus yang ini yang kedua si goodwill-nya itu juga dikeluarkan ya waktu itu ya, ceritanya begitu. Oke, terus yang mana yang dipakai? Yang ini aja, yang goodwill-nya goodwill S total secara keseluruhan. Jadi yang ini nih, yang goodwill-nya masuk total goodwill kan, ini kan punya S nih, ini kan equity S plus goodwill ya. Ini juga equity S plus goodwill S gitu keseluruhan. Ini benar nggak 87 begini? Bukannya 60% kali itu? Ini yang kalian, yang punya kalian ya? Yang ini nih? Iya, Bu. Nah, yang 87 yang ada di, maksud saya yang ada di kalian gitu kan? Iya, di buku. Iya, oke. Pakai yang ini aja ya, yang 81 dan 86 gitu. Meskipun itu nggak salah gitu, cuma beda teori, itu namanya parent teori. Kalau parent teori itu goodwill tuh hanya goodwill yang muncul itu adalah goodwill-nya si parent saja, bukan goodwill-nya si S secara keseluruhan ya. Oke, nanti mungkin Iya, untuk yang Bu. semester depan nanti kita lihat lagi ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Tinggal sedikit lagi. Berikutnya apa? Perubahan kepemilikan P karena S menerbitkan tambahan saham yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Ya, jadi S menerbitkan saham lagi. Nah, sebetulnya bukan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali, bisa aja mengakibatkan ya. Jadi judulnya harusnya perubahan kepemilikan P karena tambahan saham S. Nah, udah sampai situ aja ya. Karena contohnya di bawahnya ada yang hilang kendali, ada yang tidak. Oke. Tahun depan saya perbaiki ya. Kalau S menerbitkan saham, maka ada berapa kemungkinan? Bukan 3, ada berapa? Ada 4 kemungkinan ya. Pertama, tambahan saham tersebut dibeli seluruhnya oleh P. Yang kedua, dibeli secara prorata. Jadi P hanya membeli 70% saham saja supaya dia tidak berubah ya. Oke, terus yang ketiga, dibeli semuanya oleh P. Jadi oleh S, oleh orang lain lah, pokoknya P nggak beli gitu ya. Terus yang keempat apa? P beli tapi nggak prorata, nggak semuanya nggak prorata gitu. Jadi dia mungkin hanya beli dari total yang dikeluarkan oleh S itu mungkin dia hanya beli setengahnya. Ya, pokoknya beli tapi nggak banyak gitu ya. Oke, nah seperti apa akuntansinya gitu ya. Oke, ini kita contohkan 1 Januari 2015. P membeli 14.000 lembar saham S 70%, parnya 10 senilai 210.
ekuitas S saat itu 280. Kelebihan cost atas fair value-nya dialokasikan ke land. Ya. Jadi 100 per 70 kali 210 totalnya 300 ya. Tahun 2015 S mendapatkan net income 70 dan tidak membagikan dividen. Oke, P jurnalnya gimana? Untuk yang net income, kalau P menggunakan metode equity ya, investment pada income dari mana? 49, 70% kali 70. Nah, dengan jurnal ini berarti investment in S saldonya adalah 259 ya. 259. Terus kemudian dengan jurnal tersebut saldo investment in S menjadi 259. Oke, kemudian awal tahun 2016 nih si S ya, menerbitkan saham. Nah, sebanyak 4.000 lembar ya. Langsung dari S. Jadi S itu menerbitkan saham 4.000 lembar, P memborong semuanya. Ya. P memborong semuanya. Seharga berapa? 22 per lembar. Ya, maka waktu itu si P akan mencatat investment in S pada kas 88.000. 4.000 kali 22. Tapi nggak berhenti sampai di situ ya. Akibat dari transaksi ini, persentase kepemilikan P sekarang menjadi 75%. Dari mana? Nah, 14.000 ya, terus nambah 4.000 kan? Jadi 14.000 tambah 4.000 berapa? 18. Jadi 18. Nah, dibagi 24. 24 dari mana? 20 tambah 4. Jadi naik 75%. Nah, kita harus menghitung lagi ya. Sebetulnya harga ini yang kita beli 88 nih pantas nggak sih harganya 88 ya. Kita ngitungnya seperti ini, bagian kepemilikan P di S sebelum penambahan 70% itu 259. Terus setelah penambahan 75 kali berapa? Ini equity-nya S ya. Ini awal, ini net income setahun. Ini yang dari P tadi, uang masuk ya, uang masuk ke S. Karena kan saya tadi beli 22 kali 4.000. Totalnya 343.500 tuh hasilnya ya. Nah, book value of interest acquired itu, jadi sebetulnya saham yang saya peroleh itu adalah 84.500. Sedangkan yang saya bayarkan berapa? 88. Jadi decrease in equity 3.500. Jadi saya bikin jurnal lagi. Decrease in equity berarti paid in capital pada investment. Nah, gitu. Jurnalnya boleh digabung sama yang di atas. Jadi boleh investmentnya aja yang dikurangi berarti 84.500 gitu ya. Boleh digabung, boleh dia di satu. Ada pertanyaan? Coba sekarang bagaimana kalau si P itu beli semuanya, tadi sama ya 4.000, tapi dia belinya bukan 22 per lembar. Belinya dengan harga 15 per lembar. Oke, coba tolong jurnalnya seperti apa nih, jurnal dan perhitungannya. Saya mau ambil minum dulu. Coba dibuat ya.
Sudah? Kalau harganya 15, jurnalnya gimana? Investment pada additional PIC kan, Bu? Ya, ini yang dulu, yang atasnya dulu. Yang atasnya, yang P awalnya 259, terus beli 60.000 dari 4.000 dikali 15, hasilnya 319. Bukan, nah, ini untuk yang 22 lembar ini, 24.000 lembar, berarti di sini berapa? Investment cash 60.000. Oke, 60.000 ya. Terus di sininya? Itu 322.500, Bu. 322.500. Di sini berapa di sini? 60. Oke, terus selisihnya berapa? 63.500. Masa 300 ini kan uang yang masuk kan tadi 15 kali 4 60.000 ya. Ya. Berarti kan di situ 370.000 ditambah 60.000 430 kan? Iya, dikali 0,75 berapa? 322.500. Oke, dikurangi berapa? Kurangi 25 juta. Iya. Iya, Bu. 500. 500. Iya. Kayak di sini 63.500. Terus harga yang dibayarkan 60 ya? 60. Iya. Nah, sama di sini tapi bukan decrease ya? Increase. Jadi jurnalnya dibalik ya, investment pada paid in capital 3.500. Terus di sini 60 ya? Iya. Oke. Sekarang kalau misalnya akses alokasinya bukan ke land, tapi ke paten. Paten 5 tahun. Ya, paten akan dipakai 5 tahun. Oke, ini berapa di sini nih? Investment pada income-nya berapa? Di situ bukan land, tapi paten. Patennya diamortisasikan 5 tahun. Berapa di sini? 46.200. Ya, itu kan 70.000 dikurangi patennya 4.000 ya? Iya, Bu. Oke, terus dikalikan 0,7. 46.200 ya. 46.200 terus tadi ditambah 225. Di awalnya 210. Ditambah 210.000. 67.200 ya. Tolong diingat-ingat ya. Sorry. 256.200 bukan 259 ya. Ya ini nih. 256.200 ya. Kalau tadi si eksesnya dialokasikan ke paten masa manfaatnya 5 tahun. Jadi setahunnya 4.000. Sehingga di sini menjadi 46.200. Dan saldo investment bukan 259 tapi 256.200. Karena ini ditambah dengan saldo awal. Oke. Terus di sini bagaimana nih? Ya. Oh, sama nih. Di sini berapa di sini? Apakah di sini masih 300? Di sini masih 300 nggak? Halo? Masih kayaknya, Bu. Enggak dong. Di sini berapa dong? Kan 300 itu kan ini lihat nih, di sini kan berapa sih? 300 itu kan di dalam termasuk apa? Excess 20. Ya. Iya, Bu. Sekarang ya eksesnya kan udah nggak 20, tinggal berapa di sini? Ini sudah 296, Bu. 296. Ya, ini sudah tinggal 296 gitu. Maksud saya, jadi jangan terpaku kepada cerita ini land nanti nggak ada amortisasi atau goodwill nggak ada amortisasi, dia sudah akan berkurang gitu ya. Tahun kedua itu ya. Oke, ininya berapa di sini jadinya?
Tadi ingat ya, tadi dua di sini tadi saya tulis berapa? 256 200. Kalian aja deh yang nulis ya. Ini jadi rusak nanti ya. Oke, terus ininya 296.000 ditambah berapa? Tambah 70.000 ditambah 88.000. 454 dikali 0,75. 340.500. Nah, dikurangi berapa tadi? 256.200. Ketemunya 84.300. Ya, 84.300 dikurangi dengan 88.000. Selisihnya 3.700. Gitu ya. Lanjut. Sekarang kalau misalnya si P itu belinya 70%-nya. Kalau P beli 70% gimana? %70 jadi berapa? Di sini berapa kalau belinya 70%? Di sini berapa jadi? 70% kali 4.000 lembar berapa? 2.800. Kali 22. 22. 61.600. Karena di sini kan 61.600. tidak ada cerita prorata. Kenapa? Karena kalau si P itu membeli 70% dari tambahan saham S ya. Jadi S mengeluarkan saham 4.000, kemudian si P itu membeli 70%-nya, jadi membeli 2.800, maka persentase kepemilikan sahamnya tidak berubah. Saldo investmentnya pun tidak akan berubah. Nah, nanti kalian buktikan sendiri. Kalau P prorata, jadi dia beli 2.800 lembar, maka tidak ada decrease atau increase in equity-nya. Gitu. Dia hanya ada satu jurnal aja, yaitu investment pada cash sebesar 2.800 lembar kali 22. Jadi nggak ada tambahan paid in capital, entah naik atau turun. Kalau dia belinya hanya 70%, sesuai dengan persentase kepemilikan si P sebelumnya. Ya. Oke, bagaimana kalau tambahan saham dibeli semua oleh NCI? Jadi P nggak beli sama sekali ya, berarti orang lain. Nah, kalau P nggak beli sama sekali, berarti kan jumlah saham yang beredarnya tadi 24. P masih tetap berapa? 14. Jadi persentase kepemilikannya turun menjadi 58,33 ya. Oke, bagian kepemilikan P di S 259. Dari mana? Dari tadi jurnal tadi ya, 210 ditambah dengan 49. Kemudian setelah NCI membeli saham, ini prosentasenya yang berubah. 267.167. Increase in equity 8167. Maka jurnal P, jurnal tambahan P adalah investment pada paid in capital. Ya. Ada pertanyaan? Halo. Halo, halo. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Nah, tadi kalau 15 dengan 22 ada bedanya ya? Kesimpulannya apa yang bisa diambil? Sebetulnya carrying value dari sahamnya si S itu sebelum ada penambahan berapa sih? Totalnya kan 300 ya.
300 terus dibagi berapa lembar itu? Dibagi 20.000 lembar. Itu kan 15 ya. 15. Jadi kalau si S itu menjual sahamnya semuanya keluar dengan 22 itu, S memperoleh apa? Keuntungan gitu ya. Kalau orang lain yang ngeborong, dia memperoleh keuntungan. Tapi kalau yang membeli itu adalah si P, maka dia rugi gitu. Karena dia beli lebih, kan dia yang beli, jadi dia bayar lebih mahal gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, ini terakhir adalah bagaimana kalau transaksi saham treasury oleh anak perusahaan. Sebentar sebelum saya pindah ke situ. Ini bedanya apa dengan cerita yang tadi? Kan tadi juga ada ada cerita kita membeli saham baru. Bedanya apa ini sama yang sebelumnya membeli saham? Bedanya apa? Halo? Sama yang cerita sebelumnya, P beli saham S, P beli saham tambahan. Bedanya apa? Sama yang ini. Kan ini juga P beli. Tadi beli dari NCI ya, Bu ya? Ya, beli dari bursa ya. Iya. Jadi kalau beli dari bursa atau beli dari artinya saya membeli dari yang sudah ada gitu ya, dari pemegang saham yang lain atau dari bursa, berarti tidak ada tambahan equity S, tidak ada tambahan uang masuk ke S, dan tidak ada tambahan jumlah lembar saham yang beredar. Kalau yang cerita barusan, S menerbitkan saham baru, P beli dari S, sehingga jumlah saham yang beredarnya nambah, terus equity S juga nambah gitu ya, karena ada uang masuk, karena ada penambahan saham yang beredar, gitu. Jadi equity-nya naik. Kok ada tulisan beli di bursa? Oke. Nah, selanjutnya adalah saham treasury oleh anak perusahaan ya. Jadi si S itu membeli saham treasury tapi bukan dari P ya, tapi dia belinya dari NCI. Kalau P membeli kalau S bukan P ya. Kalau S membeli saham treasury dari NCI, berarti kan jumlah saham yang beredar itu akan berkurang sehingga persentase kepemilikan saham saya naik ya. Tapi meskipun begitu belum tentu saldo investmentnya naik, bisa saja malah turun ya. Mari kita lihat. Per 31 Desember 2015, S yang sahamnya dimiliki 80% oleh P mempunyai 10.000 lembar saham yang beredar. Pada 1 Januari 2016, S membeli kembali sahamnya sebanyak 400 lembar dari NCI. Jadi yang beredar tinggal berapa? Tinggal 9.600 ya. Oke, perhatikan pengaruh dari pembelian saham treasury ini ya. Ini ceritanya nih sebelum pembelian saham treasury, equity S 200 ya. Terus S membeli saham treasury misalnya tadi 400, harganya 20. Ya. Kalau membeli kan berarti keluar. Treasury stock itu kan dia sebagai pengurang equity ya. Jadi di sini dikurangi 8.000, ini uang keluar ya, atau treasury stocknya di dalam kurung gitu. Asumsi pakai cost, tidak ada cerita par value, itu mah AKM ya. Pakai cost gitu kan, uang kita kan mengkeluar. Sehingga equity-nya menjadi 192, sedangkan persentase kepemilikannya sekarang menjadi berapa itu? Menjadi 8.000 per 8.000 lembar dibagi 9.600 itu sama dengan 0,83333 ya, atau 5/6 ya. 5/6-nya asalnya kan 80% kan 4/5. Jadi prosentasenya naik dari 45 menjadi 5/6. Tapi equity-nya berapa? 192 ya. Sehingga nah nilai investment kita kalikan 5/6 kali berapa itu? Kali 192, 160. Nggak berubah. Jadi saya nggak bikin jurnal apapun. Kalau misalnya si S
beli saham treasury-nya dengan harga 20. Karena tetap aja investmentnya 160 ya. Jadi persentase kepemilikan naik tapi ekuitas S turun. Oke. Terus yang kedua, bagaimana kalau saham treasury itu dibeli dengan harga 30? 30 kali 400 kan 12.000 ya. Equity-nya berapa? 188. Dari mana? 200 dikurangi 12. Kali 5/6. 157. Jadi persentase kepemilikan naik, tapi nilai investmentnya turun. Jadi saya harus bikin jurnal apa? Paid in capital pada investment. Gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya ACS itu membeli saham treasury dengan harga 15. Ya. Nah, ini baik persentase kepemilikan maupun nilai investmentnya naik. Jadi saya bikin jurnal investment pada paid in capital gitu ya. Nah, kalau lihat dari sini, kalau kalian perhatikan di sebelum pembelian saham treasury itu equity S 200, jumlah saham yang beredarnya adalah 10.000. Berarti kan carrying value-nya kan 200.000 dibagi 10.000 kan 20 ya. Kalau S itu membeli dengan harga 20, maka investment saya nggak berubah. Tapi kalau si S membeli di atas 20, maka investasi saya berkurang. Kalau S itu membeli saham treasury di bawah 20, investasi saya naik. Udah, itu adalah cerita perubahan kepemilikan ya. Mulai dari apa? Mulai dari interim acquisition, ada pre-acquisition income atau pengurangan revenue expense. Terus dari cerita dari cost atau dari equity ke konsol. Cerita dari bertambah dari konsol ke konsol. Ya. Terus cerita apa lagi dari konsol menjadi hilang kendali, dari konsol tidak hilang kendali. Jadi ceritanya cuma di situ aja. Jadi persentase perubahannya itu bisa nambah, bisa naik. Nambah karena beli, nambah karena tadi saham treasury, ya. Bisa juga turun karena dijual sampai hilang kendali atau tidak hilang kendali. Bisa juga turun tadi karena apa? S menerbitkan saham baru atau S mengexercise stock option, stock warrant atau convertible securities. Ini kenapa ada yang garis-garis ya? Bisa enggak garis-garis? Oke, sampai di situ cukup. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Who's talking? Siapa ini? Saya, Bu. Zevanya, Bu. Zevanya, gimana Zevanya? Jadi kalau misalkan untuk transaksi penambahan kepemilikan itu atau pengurangan, berarti dia jurnal itu udah pasti mengurangi investment terus sama paid in capital kan Bu pasangannya? Kalau kait gini, tadi makanya saya bilang kalau dari konsol ke konsol, ini tahu kan dari konsol ke konsol, itu tidak ada cerita laba rugi, tapi adanya penurunan atau penaikan. Gitu ya. Turun atau naik sebentar. Jadi kalau dari konsol ke konsol, ya, dari konsol ke konsol, itu berarti entah itu penjualan, entah itu pembelian. Jadi asalnya konsol, terus dijual tetap konsol, atau asalnya konsol, terus beli, jadi tetap konsol. Nah, itu tidak, kita hanya paid in capital atau share premium, jadi tidak mengakui laba rugi. Jadi laba rugi sih, tapi tidak diakui sebagai laba rugi, tapi sebagai naik atau turunnya equity gitu. Sevanya. Kalau dari tidak punya kendali ke punya kendali, saham yang sebelumnya dinilai ulang, itu masuk ke laba rugi. Oh, gain. Oh, ya.
Terus kalau saya punya kendali, saya jual sampai saya hilang kendali, itu juga laba rugi. Oh ya. Okay. Akunnya akun laba rugi gain gitu ya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ahmad. Ya. Maaf, Bu. Saya sebenarnya mau tanya di awal-awal tadi, tapi telat joinnya. Ini, Bu, yang di step by step acquisition mau di jurnalnya, Bu, mau tanya. Yang mana? Kalau di buku halaman 110. Tentang apa itu? Step by step acquisition. Oh, step by step acquisition. Oke. Okay. Saya mau tanya yang NCI beginning-nya, Bu. Itu kan perhitungannya kan 10% kali 100.000 tambah 90 tambah 30 tambah 30. Yang 30 terakhir itu dapatnya dari mana ya, Bu? Sebentar. Saya kok lupa. Bentar ya, saya liatin dulu ya. Baik, Bu. Sebentar ya, tunggu azan sebentar ya. Baik, Bu. Oke. Apakah yang ini bukan? Yang ini kan ada dua ini. Ini step by step. Yang ini atau yang ini? Soal yang kedua kalau nggak salah. Atau yang mana? Yang bawah. Yang itu, Bu. Ini? Oh, yang bawahnya lagi. Yang mana, Ahmad? Bawahnya lagi, Bu. Bawahnya lagi. Oh, ini udah penjualan. Ini penjualan. Ini bukan step by step. Penjualan. Atasnya penjualan tempat iya, Bu, yang di atasnya penjualan. Kenapa? Di atasnya penjualan tadi. Yang terakhir, yang soal kedua. Di atas penjualan.
Yang ini dong. Iya Bu. Ini. Iya Bu, ya Bu, yang itu. Kenapa? Di perhitungan NCI begininya itu ada 30.000 2 kali. Itu yang 30.000. Iya Bu. Oke. Dapat dari mana ya Bu? 30.000. Mana NCI? NCI 30.000 mana? Sebentar. Kok nggak ada NCI 30.000? Di jurnalnya Bu. NCI nggak ada angka 30.000. Mungkin ke bawah lagi Bu. Di perhitungan jurnal Bu. NCI sebentar. Yang mana ininya? Ini kali bukan? Yang satunya Bu, yang bawah ke bawah lagi. Benar yang perhitungan itu yang bawah. Ada. Di atasnya yang pack sebelumnya ini Bu. Jurnalnya? Iya itu Bu, yang itu Bu. Oh bukan ya? Kok di buku yang ini kok ada yang 30.000? Coba difotoin aja, difoto aja. Iya Bu. Mana coba difotoin. Iya, ini kan. Terus yang ditanya apanya? Iya Bu, yang 42.000 itu perhitungannya gimana ya Bu tadi? 42.000. Ya 42.500. Goodwill. NCI beginningnya Bu, di perhitungan NCI begini. NCI beginning 26.250. Iya Bu, yang 42.500 itu Goodwill. dari oh gitu ya Bu. Soalnya yang di ini tadi itu saya agak bingung gitu Bu. Di buku itu 30.000 soalnya tuh Oke, diganti aja, diganti Bu. Oh gitu ya. Iya Bu. Ganti 425. Oh oke. Iya itu artinya 42.500. Sorry, goodwill itu ya. Iya, Jadi kan waktu itu kalau saya nggak salah di versi lama itu goodwillnya bukan 42.500 tapi goodwillnya itu 30.000 ya. Di versi lama ya. Versi buku lama itu 30.000. Sekarang ganti jadi 42.500 gitu. Oh gitu. Makasih Bu. Saya tadi bingung banget itu. Saya ganti ya. Ya ada lagi gak? Halo, ada pertanyaan nggak? Udah? Secara materi sudah selesai, masih saya tunggu kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mau nanya di WA Group. Kayaknya nggak ada juga. Ada yang tanya di WA Group. Ya, sudah selesai atau bagaimana? Mungkin belum. Ya, Eti. Kenapa, Eti? Silakan tadi dulu, Bu.
Yang siapa? Zevanya kayaknya, Bu. Zevanya dulu. Oh, Zevanya. Gimana Zevanya? Bu, cuman mau nanya ini sih, Bu. Ini nanti materi yang ini itu tergabung juga kan, Bu, ya, dengan materi-materi sebelumnya. Maksudnya nanti jurnalnya keseluruhannya kan, Bu? Ya bisa potongan-potongan sih, bisa potongan-potongan kayak gini, cuma divariasikan aja biasanya. Variasinya bisa transaksinya tidak di awal tahun gitu. Kan perubahan kepemilikan itu sebetulnya perubahan apa sih? Perubahan persentase kan? Iya. Nah, kalau perubahan persentase berarti kalian harus bisa menghitung apa itu. Asalnya 60, sekarang jadi 7. Misalnya dulu di awal tahun 60, terus tengah-tengah tahun jadi 70. Kayak pengaruhnya kemana itu? Menghitung apa biasanya? Menghitung income from, menghitung NCI gitu kan? Terus bagaimana kalau misalnya ada ekses? Jadi waktu di awal tuh ada ekses, atau terus setelah saya 70% itu saya beli tanah atau beli equipment, nanti jual beli gitu. Atau misalnya awalnya saya 5% nih, misalnya yang ini nih. Ceritanya 5% kan masih kos ya. Oke, terus ini tanggal 1 Oktober kan sudah totalnya sudah 90% ya, 1 Oktober. Nah, misalnya 1 Desember saya beli tanah. 1 Desember lagi ada jual beli bond atau jual beli equipment, terus ngitung income-nya bagaimana, jurnalnya SIPE bagaimana, jurnal eliminasinya bagaimana, bisa kayak begitu. Jadi nggak sesederhana seperti ini. Jadi dicampur sama yang cerita intercompany profit transaction. Terus intinya adalah kalian itu tetap harus bisa menghitung berapa pendapatan investasi setelah saya berubah persentase, berapa saldo investment setelah berubah persentase gitu. Itu jadi larinya ke situ, larinya saldo saya berapa, terus ketika saya jual itu nilai yang dijual berapa, yang saya peroleh berapa, selisihnya kemana, jurnalnya bagaimana. Jadi variasinya bukan sangat sih, bisa ke menghitung laba rugi itu benar-benar laba rugi, bisa juga ke equity, bisa juga kalian disuruh menghitung income from, bisa juga menentukan NCI-nya berapa, bisa juga berapa saldo investment yang muncul jadi penguasaan materi secara total. Kalau di sini kan kita potongan-potongan ya, makanya tadi kalian kalau mengerjakan soal masukin tadi yang land itu tadi, misalnya landnya ganti jadi apa? Jadi paten itu. Terus mana misalnya, kayak sebentar ya. Misalnya transaksi ini aja nih. Membeli lagi 10% saham dari NCI itu kan 31 Desember tuh ya. Ini nilai net income sama dividen kan cuma langsung aja. Kan bisa disebutkan di tahun 2016 itu net income sekian, dividen sekian, terus ada transaksi transaksi between companies, entah downstream, entah upstream. Oke. Terus di sini bagaimana gitu loh, ya. Terus bisa juga di sini misalnya 2016 nggak ada apa-apa, tapi di sini kita 31 bukan 31 Desember, tapi misalnya 1 Juli 2017. Di sini sudah ada lagi jadi 2 layer, net income 2016 dan net income 2016, net income 2017 misalnya. Gitu Zevanya. Jadi kalian harus bisa kan di workbook itu kan banyak variasi soalnya ya. Coba dicek itu dicari, diputar-putar. Terus kalian kan juga punya soal-soal
kumpulan soal-soal. Nah, kalau kumpulan soal-soal sih nggak standar sih tiap tahun itu, karena biasanya melihat soal-soal yang lainnya, worksheet-nya gimana. Kalau worksheet-nya sudah susah, biasanya itunya nggak susah gitu sih, laporan perubahan kepemilikannya. Tapi mau sesusah apapun, semudah apapun, kalau saya sih lihatnya sama aja ya. Kemarin yang susah-susah juga yang dapat 100, dapat 99, 95 tetap ada gitu. Di AKN itu selalu nilainya seperti itu. Nah, yang harus kalian lakukan itu adalah saya di posisi mana nih? Ya, di posisi yang sangat mengerti, sangat paham, sehingga soalnya biar di bolak-balik juga saya tetap mengerti, saya tetap bisa mengerjakan gitu. Sipanya. Ya. Baik, Bu. Jadi soalnya belum tentu cuma 2 itu berarti worksheet sama perubahan kepemilikan, karena saya nggak tahu soalnya, terus terang saya nggak tahu soal udah masuk tapi saya nggak tahu itu. Saya hanya diminta membuat, jadi bukan beberapa dosen tuh hanya diminta sumbangan soal, nanti yang keluar ya kita nggak tahu yang keluar yang mana gitu ya. Udah, pokoknya nanti kerjakan semaksimal mungkin. Yang jelas di dalam worksheet itu pasti ada land, pasti ada depreciable asset, pasti ada bond. Tapi bisa juga si bond itu soalnya keluar khusus bond juga bisa. Maksud saya bukan di dalam worksheet gitu. Bisa aja ada transaksi bond, kalian disuruh bikin jurnal, disuruh bikin berapa gain, constructive gain loss. Itu bisa juga equity sendiri hanya ada misalnya land sama building atau persediaan. Ini sangat variatif, makanya harus dipegang itu adalah konsepnya. Jadi soalnya mau diobrak-abrik kayak apapun kalian tetap paham. Ya. Oke, apakah itu menjawab pertanyaan? Siapanya? Menjawab, Bu. Oke. Tapi jangan takut ya. Iya, Bu. Oke. Siapa takut gitu ya, saya bisa. Tapi berusaha ya. Maksud saya tetap kan ini perintilannya banyak ya, yang si perubahan kepemilikan itu. Tapi saya bilang pegang konsepnya aja ya. Bahwa misalnya nilai investment itu kalau metode equity pasti itu ada tambahan net income, dikurangi dividen, terus kalau ada ekses bagaimana. Jadi itu sebetulnya pemahaman di UTS. Kalau UTS-nya kemarin materi UTS oke, nggak ada masalah gitu. Ekses biasa aja lewat gitu ya. Inventory masuk lagi ya sama seperti kemarin, downstream dan upstream gitu. Ya. Oke, etik bagaimana? Udah siapanya? Sudah, Bu. Oke, etik gimana? Maaf, Bu. Tadi saya mau bilang ini, kalau misal udah nggak ada pertanyaan yang ada di Zoom, mungkin bisa dilanjut di WA gitu, Bu. Saya tadi mau bilang. Boleh, karena ada yang keluar masuk ya. Jadi sekarang itu yang namanya kuliah online itu dari PLT direktur itu kita harus pakai Zoom, katanya begitu. Jadi harus pakai Zoom. Kalau saya kan kita boleh pakai apa aja ya. Oke, kita tutup dulu yang Zoom-nya. Fawas bagaimana? Maaf, mau tanya, untuk pekan depan kan itu review, itu nanti pembahasannya seperti apa, Bu? Atau ada kuis atau bagaimana? Anda meminta saya memberi, kalian mau apa? Kalau mau apa? Misalnya summarize semua dari land, building, equipment, bond, sama perubahan kepemilikan, oke, nggak masalah. Kalian misalnya mau tanya-tanya, kan udah lupa tuh yang kemarin, tanya-tanya lagi boleh, mau tanya soal, jawabnya begini, boleh, silakan. Nah, tapi kalau mau soal-soal gitu, usahakan pas sebelum Zoom-nya gitu, jadi biar waktunya nggak habis, ya. Bu, nanti misalkan di Zoom lagi itu kan ada fitur annotate, Bu, di atas itu. Nanti misalkan tadi saya coba coret-coret, Bu, mohon maaf. Jadi
mungkin biar nggak bingung. Jadi kalau angkanya berubah kan bisa ketahuan di Zoom-nya. Oh gitu, oke. Ini apa tadi? Di fitur annotate yang di view option di atas. Oke, nanti. Di view option yang di atas, ada view, terus ketika tadi kan di share screen Bu, itu nanti ada apa namanya annotate. Nah, itu nanti bisa seperti jadi hanya muncul di Zoom aja. Iya. Jadi misalkan besok mau di summary atau mungkin nanti membahas soal UAS, nanti mungkin bisa dicoret-coret juga. Kalau mau membahas soal UAS itu saya bilang sebelumnya harus ngomong dulu, jadi biar cepat gitu ya, karena kalian kan sebetulnya udah punya tuh jawabannya ya kan. Tiap tahun saya itu diminta anak-anak angkatan itu, Bu, saya minta tolong ini apa namanya, bener nggak sih jawabannya, kan gitu ya. Kalian udah punya sebetulnya. Punya nggak? Punya. Kalau nggak punya, wah salah, payah tuh. Kalau nggak punya, harus punya lah. Tahun-tahun sebelumnya selalu ada, selalu buat itu dari angkatan ada. Paling yang ditanyakan kan bukan ininya, tapi pemahamannya, why-nya. Ini kenapa begini, kenapa begitu, kan itu yang ditanyakan. Enggak? Iya, Bu. Jadi nanti saya kirim apa namanya soalnya, sama nanti mungkin summary juga setelah pembahasan soal. Summary saya yang bikin summary, atau kalian yang bikin summary kemudian saya ini koreksi gitu, terserah, whatever. Saya ngikut aja. Kalau saya ya mungkin kalau dari saya ya summary secara keseluruhan ya. Ya mungkin bisa Bu, nanti overview lagi dari awal. Ya dari awal, bukan dari awal UTS. Dari UAS. Maksudnya UAS ya Bu. Ya. Oke. Kita tutup dulu. Terserah, kalau saya sih nggak masalah sampai 4:30 juga. Nggak ada pertanyaan? Ini yang lainnya pada diem aja, itu ngerti atau gimana? Mungkin bisa dilanjut di WhatsApp, Bu. Oke, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.